Wacana kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 tengah ramai dibicarakan. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia menegaskan kebijakan redenominasi rupiah membutuhkan persiapan yang lama. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menanggapi soal wacana redenominasi rupiah yang belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Pada Rabu siang dalam rapat kerja dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat, Peri menjelaskan bahwa langkah redenominasi akan membutuhkan waktu. Sementara itu kini pemerintah dan Bank Indonesia masih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang berkaitan dengan redenominasi itu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu fokusnya adalah seperti itu, sehingga apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan juga persiapan yang lebih lama. Sebelumnya Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan. Kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Itu kebijakan Bank Sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan Bank Sentral. Kan Bank Sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Sementara itu tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebijakan redenominasi rupiah membawa keuntungan atau manfaat serta kerugian atau resiko yang harus dimitigasi oleh pemerintah. Dan berikut keuntungan serta kerugiannya. Keuntungan atau manfaat redenominasi rupiah. 1. Penyederhanaan transaksi. Hal ini akan membuat transaksi tunai maupun non-tunai jadi lebih praktis dan efisien. 2. Efisiensi administrasi. Memudahkan pencatatan keuangan, pembukuan, dan administrasi akuntansi sehingga mengurangi risiko kesalahan input. Kemudian 3. Meningkatkan kredibilitas. Nominal mata uang yang lebih ringkas dan setara dengan mata uang regional seperti di negara-negara ASEAN dapat meningkatkan citra, harkat, dan kepercayaan diri terhadap rupiah di mata internasional. Dan yang keempat, optimalisasi sistem digital. Mendukung transformasi digital dan memperlancar integrasi sistem pembayaran berbasis teknologi dengan kesederhanaan angka. Sementara itu, kerugian atau risiko redenominasi rupiah. 1. Biaya implementasi tinggi. Biaya ini mencakup pencetakan ulang uang kertas dan koin dengan nominal baru, sosialisasi kebijakan ke seluruh lapisan masyarakat, serta penyesuaian sistem IT perbankan. 2. Inflasi psikologis. Kekhawatiran bahwa pedagang akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pembulatan harga ke atas. Kemudian 3. Kekhawatiran masyarakat. Keresahan dan kebingungan masyarakat yang belum siap dengan penyederhanaan angka sehingga menimbulkan persepsi nilai uang berkurang. Dan yang keempat, berdampak pada investor. Meski sebagian investor melihatnya positif, namun tidak sedikit pula yang khawatir bahwa kebijakan ini justru dapat menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak ke distributor pupuk di Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pupuk. Menteri Pertanian langsung menemui distributor pupuk untuk memastikan harga pupuk yang dijual ke petani sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Amran juga mengaku telah menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk memberikan subsidi pupuk ke seluruh petani. Mentan Amran mengaku telah menutup lebih dari 2.000 kios pupuk bandel yang menjual harga di atas ketentuan pemerintah.
Ada juga yang kami temukan melalui laporan melanggar. Kita sudah cabut izinnya ya, yang melanggar. Itu di mana aja Pak yang terjadi pelanggaran? Itu di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, Sulawesi Selatan ada, Lampung ada, Sumatera Utara ada. Semua hampir 1.000 Pak yang di. Nah, di sini. Nggak, yang saya lihat laporan Oh iya, 2039, kemudian ada 190 yang terakhir kita evaluasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi kapal Mas Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan pertahanan Indonesia-Australia. Dalam kunjungan ke Australia, Presiden Prabowo Subianto meninjau kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Setibanya di Garden Island Naval Base, Presiden Prabowo Subianto disambut Menteri Pertahanan Australia Anthony Albanese. Suasana penyambutan berlangsung penuh keakraban, mencerminkan hubungan baik kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan maritim. We, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke HMAS Canberra menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia dan Australia sebagai dua negara maritim yang saling menghormati dan berkomitmen menjaga stabilitas serta perdamaian. Gubernur Bank Indonesia buka suara terkait dengan polemik perbedaan data dana Pemda yang sempat diributkan Menteri Purbaya dan para kepala daerah. Menurut Bank Indonesia, sumber data didapat dari Bank Pembangunan Daerah. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjawab polemik perbedaan dana APBD yang dimiliki Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Peri menjawab data Pemda didapat dari Bank Pembangunan Daerah yang dilaporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Data itulah yang kemudian disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nanti kalau data rekening Pemda di BPD ya kami terima dari BPD dan itu yang kami sampaikan dan itu sama data pemerintah daerah uangnya Pemda di BPD itu reportnya ke kami dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan itu yang kami lakukan. Sebelumnya terjadi silang pendapat antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan para kepala daerah. Purbaya menyebut hingga akhir September 2025 dana APBD mengendap hingga 234 triliun rupiah. Karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki Pemda, pernyataan Purbaya rame-rame ditolak para kepala daerah. Sementara menurut Purbaya, data itu didapatkan dari laporan Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan perbedaan data dana Pemda akibat perbedaan waktu pencatatan dan perbedaan data yang dibacakan. Tim Liputan iNews melaporkan.